Oh sorry ini maaf saya nanyain dulu. Main sama Iya, ya sorry, sorry. Ini unik nih unik ya. Jadi biasanya kan orang sepadan ya main ya, sama iya, ya seumuran gitu iya, ya atau di di bawahnya kalau bawah. ya. Nah ini ya sama nenek-nenek itu gimana rasanya sih? Ya, ya rasanya tetap ada sih bang. Oh di Oh, enggak. iya. Iya, jadi koper. Bisa tulis surat di situ. Kalau sampai saya meninggal gak ada umur, tolong siapapun yang baca ini kasihkan ke anak saya. Ada juga surat buat anak saya. Jadi saya minta maaf buat anak-anak saya. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan saya Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam segmen Cuble Curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber, di mana narasumber kita ini memiliki masa lalu atau masa yang sangat kelam lah menurut narasumber ini. Seperti apa pengalaman atau kisah yang dialami oleh narasumber ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Agus. Waalaikumsalam. Ya, Bang Agus ya, kalau mendengar kisah atau pengalaman Bang Agus di balik layar tadi ya cukup membuat saya tersentuh gitu ya. Oh, ternyata di zaman sekarang sampai dulu ya sampai sekarang masih ada gitu ya seseorang yang melakukan hal-hal yang kayak gini gitu ya. Biar penonton semua nggak penasaran, mungkin langsung aja Bang Agus buat cerita ya. Berawal dari gimana itu Bang? Ya berawal dari tahun 2013 ya bang ya. Oke. Di 2013 itu rumah tangga saya masih baik-baik aja sih. Masih baik-baik aja. Dan saya bekerja di salah satu perusahaan di Sidoarjo. Perusahaan ini sebut pembuatan filter rokok. Oke. Dan gajinya sih lumayan gitu, lumayan. Nah dari situ udah baik-baik aja. Terus masuk 2014. Dan dari sinilah awal semuanya dari sini. Jadi waktu di perusahaan itu bang, saya kan masih dari loader, lumayan bagus sih prestasi saya. Terus ke helper, terus mau jadi ke operator. Dan kurang dari 1 bulan itu saya mau dikirim ke Korea Selatan. Ada kayak pembelajaran gitu. Ya setelah itu kurang beberapa minggu saya keluar dari pekerjaan, saya mengundurkan diri karena orang tua saya ini, ibu saya ini punya pinjaman sama orang tuanya yang masukin saya. Oke. Punya pinjaman, terus ibu saya ini, orang tua saya ini nggak tahu gimana ya ceritanya, misalnya kabur lah, nggak bayar lah ke rumah kakak saya. Nah gimana bang rasanya bang, kita ketemu orang yang baik sama kita tiap hari, yang masukin kita kerjaan, terus orang tua kita bikin kayak gitu tuh nggak bisa nahan malu saya bang. Saya mengundurkan diri. Akhirnya kan nggak kerja nih saya. Nah dari sinilah awal semuanya. Nah setelah itu istri saya kayaknya kurang bisa menerima kenyataan ya. Percecokan itu udah kayak hal yang biasa gitu tiap hari terjadi. Nah akhirnya kaburlah istri saya. Oh. Pulang ke orang tua. Karena Bang
Agus nggak berpenghasilan ya. Iya, Oke. jadi udah pulang. Terus ya gimana caranya ya, saya misalnya pokoknya dapat penghasilan. Akhirnya saya usaha sendiri, usaha pengiriman barang gitu, usaha kurir pengiriman barang-barang. Nah, pengiriman makanan waktu itu yang banyak makanan kayak sushi, makanan Jepang gitu. Tapi dari rumahan ya, rumahan. Dari situ lumayan, penghasilan lumayan. Ya, orang tua saya datang nih ke tempat saya, ke rumah. Ya kita seneng dong, namanya orang tua datang. Maksudnya datang terus ke rumah kakak saya lagi gitu loh. Nah, dengan seiringnya waktu baliklah istri saya. Nah, udah berjalan, udah agak stabil ekonomi. Datang lagi masalah, Bang. Anak saya yang kecil sakit. Jadi kayak di hidungnya itu ada penyumbatan kayak kristal gitu loh. Di hidungnya sini itu. Polip apa? Nggak tahu saya apa ya. Bukan sinusitis, bukan jadi kayak lendirnya tuh nggak bisa keluar sampai kristal. Jadi anak nggak bisa bernapas. Masuklah ke rumah sakit. Nggak pakai BPJS itu saya. Nah, dari masuk rumah sakit itu di kelas 2 masuk ICU bukan apa, kalau anak kecil itu NICU. NICU. Sehari 1.200.000. Ya, mahal NICU. Itunya aja, ruangannya aja, bukan obat, bukan alat. Betul. 4 hari itu habis 18 juta. Ya, uang dari mana ini? Pusing dong saya. Uang dari mana ini uang segitu? Ya udah, akhirnya uang tagihan itu nggak saya storin. Saya bawa kabur. Jadi kan saya kurir itu kan udah baik semua nih sama orang-orang nih, maksudnya udah percayalah sama saya. Jadi pembayaran COD itu saya dulu yang megang, nanti besoknya saya setoran, saya kirim lagi. Gitu. Biasanya kayak gitu. Ya berhubung kayak gitu, akhirnya ya nggak ada pilihan saya, Bang. Nggak saya balikin tuh uang orang-orang itu, saya bawa kabur. Yang penting anak saya bisa terselamatkan lah. Nggak tahu orang ngomong saya itu bajingan atau apa, terserah ya. Tapi dalam pikiran saya, pokoknya anak saya harus sembuh. Nah, akhirnya terkumpul uang itu cuma 9 juta. Sisanya ada bantuan dari saudara saya itu 1 juta. Terus dari kakak saya yang di Tangerang itu 1 juta juga. Sisanya ada dari saudara ipar. Udah selesai kan, anak saya udah balik ke rumah, udah sembuh, udah balik ke rumah. Tapi saya kan kondisi saya kan nggak kerja nih, Bang. Mau kerja gimana? Orang-orang saya bawa kabur, dalam tanda kutip saya bawa kabur. Pastikan saya kan nggak kerja gitu lagi. Nah, dari situ mungkin saya depresi atau apalah. Sakit saya, Bang, kena gejala tipes. Nah, dari sakit itu saya udah nggak kerja, sakit. Istri saya malah kabur lagi. Sendiri saya, Bang, keadaan sakit itu sendiri saya di rumah. Anak dibawa semua. Cuma memang rumah kontrakan saya ini sama rumah mertua itu nggak terlalu jauh sih. Kayak sini tuh kayak beda blok aja. Sakit saya. Gimana kok seakan-akan apa yang saya lakukan ini nggak ada arti gitu loh. Dalam hati saya sampai menjadi penjahat itu kan. Tapi kan nggak mungkin saya cerita sama istri gitu loh. Uang dari mana saya dapat ini? Tapi yang saya sesalkan ini kan istri kok nggak sampai
ngeh dari situ. Jadi gimana kan, nggak berarti banget gitu apa yang saya lakukan. Kondisi saya sakit, istri kabur. Ya, dari situ datanglah orang tua saya. Orang tua saya ini datang kan kemarin kan ke rumah kakak ini. Datang kan cuma misalnya cuma singgah aja terus balik lagi. Nah, ini datang. Ada semangat, Bang. Ya, seneng dong, namanya orang tua. Saya kerja lagi jadi kurir. Cuma bukan kurir makanan. Kurir barang. Jadi ya barang-barang apa gitu, mama kayak abang ini mau ngirim ROG atau HP atau apalah, barang-barang kayak gitu yang bisa dibawa sama motor gitu. Ya. Tapi kan penghasilan ini ya bisa dibilang kurang. Gitu. Ya enggak apa ya, enggak bisa menutup kebutuhan lah. Nah, dari situ saya berpikir gimana ya caranya bisa menopang kebutuhan sehari-hari ini. Timbullah pikiran jelek dari situ. Maksudnya bukan jelek-jelek, bukan kriminal, enggak. Maksudnya timbul pikiran jelek lah. Saya harus menggait perempuan nih, yang minimal yang bisa buat mentopang saya dalam segi ekonomi. Nah, kenalah saya dengan ibunya teman saya sendiri. Oke. Teman saya sendiri, orang tuanya. Singkat cerita, kita nikah siri, Bang. Keluarganya sangat welcome sama saya. Nah, kita udah nikah ya. Keluarganya sangat baik sih, sangat baik, orang tuanya, saudaranya sangat baik. Nah, tujuan saya menikahi dia ini sebenarnya kan kakak dia itu kan salah di perusahaan dia, di kantornya itu kan dia punya posisi. Ini waktu itu pikiran saya dalam pikiran saya sendiri. Setidak-tidaknya kalau dia ngelihat saya susah, kerjaan saya berat, penghasilan saya kurang, namanya istrinya, suaminya, adiknya kan pasti kan kakak ini kan pasti kan ngajaklah saya maksudnya saya nggak, pokoknya ngajaklah saya kerja, mungkin dimasukkan lah ke perusahaan mana. Pikiran saya waktu itu gitu. Orang tua saya ini, balik ke orang tua saya ya, orang tua saya ini memang orangnya gimana ya, pengen gitu, sering apa ya, haus pujian gitu loh. Jadi kalau bahasa sana itu ngerumpi sama tetangga-tetangga. Ngerumpi lah istilahnya. Padahal awalnya saya mau nikah itu saya ajak ke rumah itu orang tua saya baik, ibu saya. Setelah menikah besoknya saya bawa ke rumah, 180 derajat berubah ibu saya. Si perempuan ini dibikin malu, Bang. Dibikin malu waktu saya bawa ke rumah itu, di depan pintu itu di luar banyak orang, dibikin malu. Dibilang udah tua, ya maaf ya, gatelen. Hancur. Saya bingung, ini ada apa ini? Ada apa kok kayak gini? Dan orang tua saya tuh semakin banyak orang yang melihat, semakin malah kayak menjadi gitu loh. Teriak-teriak nggak karu-karuan gitu, kayak orang kesurupan gitu lah. Udah nggak tahu lah. Malu dong. Katanya saya ajak nih istri saya. Saya bawa pulang ke rumah orang tuanya dulu. Nah dari sinilah permasalahan yang lebih anu lagi. Terus saya pulang kan. Saya ngomong baik-baik sama orang tua saya. Ada apa ini ibu? Kok gini-gini? Duh, orang tua saya pokoknya ngomongnya udah nggak bener lah. Kamu tuh ngapain sama gini, sama orang tua gini. Kamu bodoh banget. Mulai dasar gini, anak gini. Dari situlah ada kata-kata gini. Kamu kalau sama itu nggak bakalan bisa makan kamu. Disumpahin kayak gitu. Nah, maksud saya itu waktu kejadian ngomong gitu itu saya tutup gini loh, Bang. Mulut ibu saya itu saya tutupin, maksudnya saya itu jangan diterusin omongan ini. Jadi tangannya itu nuju ke atas.
Aman Bang. Apa yang apa? Aman aman. Tangannya tunjuk ke atas, Pak. Sama kakinya tuh apa ya, bentuk tanah gitu loh. Mondar mukona kamu mati. Ya Allah. Hanya gara-gara menikah dengan wanita itu. Nggak tahu lah saya Bang, orang tua saya ngomong gimana, saya harus ngomong apa. Kok sampai segitunya gitu loh, ada apa? Kalau emang kemarin gak nganu kan, kenapa nggak ngomong? Kenapa kemarinnya baik-baik aja? Memang orang tua saya ini ada kayak gimana ya, jadi suka ngerumpi, jadi suka pengen cari perhatian gitu loh. Jadi apapun dilakukan. Ngomong kayak gitu tuh banyak yang saksiin Bang. Enggak di dalam, enggak di luar. Malah seakan-akan semakin bangga gitu loh melihat orang. Udah rame itu, udah banyak suasana itu waktu itu. Saya ya sedih ya, gimana ya, masa kayak orang doain anak. Gimana perasaan sakit Bang, sakit bener. Padahal saya itu pengen Bang muliain orang tua, terlepas apa yang pernah dia lakukan hingga saya sampai keluar dari kerjaan itu. Terlepas dari semua itu, saya nggak ada tujuan. Saya pengen istilahnya muliakan orang tua. Oke, lanjut lagi. Terus habis itu saya kan pergi ke rumah mertua kan. Nah, Sorry, mertua yang dinikahi yang dengan dikasih Siri. ini, Oke. keluarganya baik banget Bang, baik banget sama saya. Terus orang tua saya ke rumah kakak saya yang nomor 2. Saya kan 4 saudara, saya yang terakhir. Ke rumah kakak saya yang nomor 2, ceritalah kalau saya itu mau saya tuh nyek lehernya, difitnah saya ini Bang, difitnah mau Kok setega gitu orang tua? Hanya karena anaknya menikah dengan seorang. percaya nggak percaya gimana, ini yang terjadi dengan saya. Makanya saya tuh kalau ngelihat orang tua tuh, aduh gimana itu, saya sampai nangis dalam hati. Kadang itu, kok bukan ini orang tuaku ya apa ya, saya tuh sampai gini. Kadang kalau ngelihat orang tua ya kan sama anaknya gitu, sampai dalam hati, kenapa kok bukan ini orang tuaku. Jadi saya tuh difitnah sama saudara-saudara, maksudnya difitnah ke saudara-saudara saya. Ya saudara-saudara saya kemakan omongan gitu loh. Yang nomor 1 sama nomor 2 kemakan omongan. Yang nomor 3 sih memang udah tahu gitu loh. Udah tahu maksudnya. Karena yang nomor 3 ini juga ada pengalaman yang tidak enak juga dengan orang tua saya ini. Cuma nggak separah saya. Terus dari situ ya saya kan ngontrak nih sama si istri saya ini yang nikah siri ini. Berat Bang, perjalanan berat banget. Makan itu sampai hampir nggak bisa Bang. Kalau di Surabaya itu masih ada koperasi yang kita gadein baju celana, itu masih ada di situ. Sampai buat makan aja harus gadein baju, gadein celana. Habis semua, udah kerjaan sepi, orderan sepi.
Akhirnya saya, aduh kok berat ya kayak gini. Saya malu sama keluarga istri saya. Keluarganya baik sama saya, tapi anaknya ikut saya. Gimana? Akhirnya saya ngomong baik-baik. Keadaan kayak gini, aku bukannya nggak apa ya, kasihan kamu. Udah, kita pisah aja. Kamu balik aja ke orang tua ya. Kamu mungkin di sana kamu lebih layak lah daripada sama saya. Kita bisa, maksudnya bisa nggak ada pertengkaran, kita memang bisa karena keadaan. Saya kan dikontrakan sendirian udah. Saya merenung gitu tiap malam, nggak bisa tidur bang, berdoa minta mudah-mudahan besok ada orderan gitu loh. Ya ada aja sih orderan itu ada, cuma ya tetep ya cuma buat makan aja, tapi untuk bayar kontrakan itu berat gitu loh. Nggak ada. Tiap hari tiap malam mikir kayak gini gimana ini. Belum lagi nanti anak datang minta uang, nangis rasanya. Malam itu saya berpikiran gini, wah kayak gini gimana ya, gak bisa ini kayak gini hidup. Saya masih punya anak, punya tanggungan. Mungkin kalau saya sendiri gitu mungkin udah puasa, saya puasa muti. Niat saya puasa muti itu 7 hari. Untuk? Ya kalau kepercayaan orang sana ya bang ya, kalau kita puasa putih itu untuk istilahnya mengaktifkan sedulur papat limbo pancer, kakang kawa adik hari-hari, saudara kembar kita. Saya niatin puasa ya, terus ya udah besok puasa saya. Puasa muti itu bang ya, 7 hari itu 7 sendok makan. Hari pertama kan 7 hari, 7 sendok. Hari kedua 6 hari 6 sendok. Terus 5 hari 5 sendok. Sampai 4, sampai hari terakhir 1 sendok makan. Hari pertama bang, hari pertama saya misalnya mandi keramas, mandi sama kembang keramacan. Mandi udah makan nasi putih aja 7 sendok. Rasanya gimana bang? 1 sendok tuh rasanya enek banget. Kalau kita niatin puasa ya, enek banget. Kayak nggak ketelen gitu. Ini harus saya lakukan. Apapun pahitnya, ini mungkin adalah pahit hidup saya ini. Tapi saya harus berjuang ini. Habislah 7 sendok udah. Besoknya saya nggak kerja nggak apa, HP saya matiin. Jadi saya berdiam aja di rumah itu. Karena misalnya jaga lisan, kalau kita di luar kan kadang kan ada omongan yang kurang pantas lah. Udah selesai, hari kelimanya saya nggak kuat. Ya saya istilahnya ya sholat, ya apalah. Udah mulai kerja lagi, mulai ada orderan. Terus ya pokoknya masih, tapi udah lumayan gitu loh. Udah bisa bayar kontrakan ya. Ada tuh customer saya janda, kebetulan dia punya galangan kayu ya di Gersik, di Kebumas. Iseng saya akhirnya nggak tahu kok kayak yang bersambut ya. Akhirnya saya punya hubungan gelap, tapi dia statusnya memang janda gitu loh. Nah dari situ saya tercover, adalah uang. Kalau tiap kali ketemu gitu di penginapan gitu, pulang pasti dikasih entah itu 500, entah 300 gitu. Nah awal dari situlah saya merasa kayak kok enak nih kayak gini nih. Udah kerja nggak usah misalnya ya tanda kutip ya, kita sama-sama enak, kita dapat duit. Iya. Nah dari situ nggak tahu tiba-tiba di medsos tuh, di FB itu kan kalau kita bukan ada nama-nama kan itu, nggak tahu saya itu ngeliat kayaknya orang ini bisa nih, kayaknya orang ini. Saya klik, saya messenger ya,
cantik gini Le. Dibalas gitu gini. Akhirnya itu dengan orang Jogja. Akhirnya singkat cerita ada hubungan kan. Ya udah aku mau ke sana nih, mau ke Jogja nih. Oke, disamperin Kak samperin bang. Tapi saya minta ongkos. Beliin tiketnya dong. Gitu. Dikirimlah uang 1 juta. Tuh. Udah beli tiket, kita ketemu di Malioboro. Udah disiapin, udah kamar. Oh, sama si cewek ini. Iya. Tapi udah agak tua juga. Nenek bang. Oh. Bukan agak tua, umur 65. Cucunya udah banyak. Oh. Oke. Tapi kan yang dicari kan bukan itunya ya. Ada kalau Ya, saya Bang Agus duit itu tadi ya. fokus ke duitnya aja gitu loh bang. Udahlah. Terus habis itu ketemu di Malioboro. Udah disiapin boleh sebut hotel. Jangan. Nggak. Ya. Di makanya salah satu di Malioboro di Sastrowijayan lah, Jalan Sastrowijayan itu. Ketemu di sana 3 hari bang. 3 hari. Ya iya sama jalan-jalan. Lah terus gimana bang? Kalau kita nggak gitu ya masa gimana? Tapi masih nenek. Masih orang dianya yang minta terus. Oh. Ya awalnya canggung. Kalau waktu itu sih nggak ada yang ngelihat ya. Waktu kita makan di luar bang. Gimana? Kebayang dong. Gimana bang? Lo gimana? Saya harus maksudnya kita harus. Terus gimana? Umur 65 tahun bang. Ya cakep sih, lumayan. Ya tanda kutip kalau nilai gitu 5. Maksudnya artiin sendirilah. Ya. Nilai 5. Bukan 6, 5. Tapi mau nggak mau. Habis itu singkat cerita pulang nih. Pulang dikasih lah uang saku 1,5 juta. Oh. Makin semangat. Maksudnya makin semangat nyari yang kok enak gitu loh. Kayak gini enak gitu loh. Kita bisa makan enak, kita bisa jalan-jalan, uang dikasih. Nah itu kalau sorry ini maaf saya nanyain dulu. Main sama Iya, ya sorry. Ini unik ya. Jadi biasanya kan orang sepadan ya main ya sama ya seumuran gitu ya atau di bawahnya kalau ya. Nah ini sama nenek-nenek itu gimana? Ya rasanya tetap ada sih bang. Sama aja. Ya kalau saya sih ya sensasi ya sama aja sih. Cuma ada sensasi tersendiri lah. Oke, tapi waktu itu ngebayangin yang lain nggak nih, wajah lain gitu? Enggak. Ya cuma dalam pikiran saya cuma ada uang. Oh. Saya harus melakukan gitu loh, dan saya berpura-pura apa ya banget gitu loh, saya istilahnya ya maaf ya kayak nafas saya Iya, istilahnya ya kayak napas, kayak kayak kamu gitu. Oke. Ya sebenarnya cuma apa ya, cuma memberi rasa dia itu supaya puas gitu loh sama saya gitu loh. Dari situlah mulailah saya berpikiran, wah ini enak nih kayak gini nih. Dapat uang, bisa jalan-jalan, bisa Iya. Walaupun nenek-nenek. Ya udah deh cari nenek-nenek aja kalau gitu. Tapi saya tetap disamain di Gersik ini tetap. Oh yang kayu tadi. Masih tetap, cuma udah mulai rendah. Karena saya lebih fokus ke yang Jogja ini. Lebih sering saya bang, karena duitnya lebih gede.
duitnya lebih gede, kita bisa jalan-jalan juga. Ya udah, terus saya ke Jogja nih. Saya ke Jogja. Gimana nih? Saya cinta banget sama kamu. Saya ngomong gitu, Bang. Saya cinta banget nih sama kamu. Saya nggak bisa jauh deh kayaknya sama kamu. Ya udah, kamu ke sini. Nah, terus kalau aku ke situ tidurnya di mana? Kan nggak mungkin kalau di rumahnya. Kan ada anak-anaknya juga, ada keluarganya juga. Ya udah, ntar Kak cariin lah kontrakan. Ya udah, siapin. Dicarikan lah kontrakan, Bang. Di daerah Beran. Namanya Beran apa? Daerahnya itu. Di situ. Berangkatlah saya ke Jogja. Udah sama si ini udah hilang lost kontak udahan. Sama yang kayu ini. Sama yang kayu. Motor apa itu udah saya jual. Saya jual. Oh, pemberian dia. Ada ya, ada dikasih sama dia. Oke. Uang gitu loh buat beli motor. Oh. Buat beli motor. Terus saya jual. Uangnya saya kasihin ke anak-anak. Ke anak-anak udah. Ini ya uang. Papa mau pergi. Anak saya nanya, pergi kemana, Pak? Papa cari uang. Itu anak saya gimana ya, berat gitu, Bang. Kayak anak saya pergi sambil nangis gitu, saya dalam hati, apa yang saya lakukan ini semata-mata untuk anak saya, untuk kehidupan anak saya. Jadi saya jual motor itu semua. Waktu itu laku 3,5 juta itu. Saya kasihkan 3,5 juta saya buat bekal saya. Berangkat saya ke Jogja. Saya berangkat itu dalam pikiran saya gini, ini kalau sampai terjadi sesuatu yang gak diinginkan, karena saya gak mungkin balik. Di Surabaya saya gak punya apa-apa, rumah gak ada, kemana saya? Ke saudara-saudara udah kayak gitu semua, udah gak bisa nerima. Udah dalam perjalanan itu pikiran saya, pokoknya kalau sampai saya ada gak sesuai dengan apa yang saya ekspektasikan, akhirnya udah nyampe di Jogja, udah akhirnya sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi ya makan, rokok, kebutuhan apa itu saya dapat gitu loh, dijamin. Terus dibeliin lah motor second gitu ya. Okay. Maksudnya buat kaki. Berarti ini kerjanya apa nih si nenek ini? Dia nggak kerja, cuma anaknya jadi semua. Oh, oke. Anaknya jadi semua, jadi sering dapat duit dari anak-anaknya gitu loh, Bang. Nah, kasih anak dia jajan ya. Ya gitu. Kasih anak, ntar seminggu tuh dia ngumpulin, ntar Sabtu aku yang narik. Oh, okay. Gitu aja. Nah, dari situ saya kerja nih di fotokopi di persis depan kantor pemerintahan Pemkab Sleman. Fotokopi untuk ngisi aja, maksudnya biar nggak apa ya, biar ada kesibukan aja, kerja di fotokopi. Nah dari situ kan banyak nih yang fotokopi nih, istilahnya PNS kan itu kan. Nah dari situlah awal perjalanan dari satu mulai kenal saya dengan salah satu PNS. Lebih nanjak lagi, Bang. Udah ketemu, udah tidur di hotel. Lumayan. Oh. Lumayan. Ya dia keajak sih ke kontrakan juga. Maksudnya saya seakan-akan saya ini polos gitu loh. Yeah. Seakan-akan saya jujur.
Ya datang ke kontrakan saya gitu loh. Misalnya sebentar aja lah, cuma mungkin mau mastiin aja gitu loh. Ya udah habis itu ya udah kita janjian gitu, kalau gitu ya udah dia yang bawa di apartemen, kadang di, tapi udah kelasnya udah tinggi ya, udah lumayan lah lumayan lah. Kita lihat kayak yang sehari 400 udah ngerasain enak udahan saya. Dari situ lah kok enak nih, malahan enak nih kayak gini nih hidup nih, makan enak, kita di restoran bisa makan, udah mulai udah ada anuan lah, misalnya ada kenaikan lah. Saya bisa ngasih anak, ngirimin anak lumayan juga gitu. Ya udah deh, gua keluar dari kerjaan, gua misalnya merawat diri lah, misalnya sabun muka, pemutih, terus pokoknya istilahnya merawat diri lah. Iya, biar jadi metro. Ya gitu loh. Nah ini gua harus bisa guide lagi nih, biar sumbernya nggak 2, harus lebih nih sumbernya. Kenal sama temannya, saya guide temannya yang udah temannya si PNS ini. Iya, kan kita kan sering kadang kalau ketemu nih, dia kalau di luar ya, kalau di tempat umum itu takut bang, maksudnya kalau berdua aja sama saya takut gitu loh. Jadi kadang ngajak teman, kecuali kalau di hotel berdua. Oke. Ngajak temennya gak guide gitu, gua guide temennya. Tajir juga. Sama-sama, sorry tadi belum sebut, sama-sama STW mereka berdua ini. Sama. Nenek juga. Ya umur nenek juga sih, umurnya masih ya sekitar 57-an lah, masih lebih muda dari masih lebih yang awal. Yang Jogja nih tadi yang ngontrakin ya. Iya, masih enak juga. Misalnya badannya semua kan terawat bang. Terawat lah, kalau sama itu sih juga aku masih tuh. Berarti waktu itu Bang Agus umur berapa tuh? Umur 30-an ada? Lebih bang, lebih 38 kali. 38-an. Yang udah guide itu, yang ini PNS ini. Udah di situ saya udah, waduh, pokoknya bisa kayak apa ya? Nih saya nih gitu loh. Makan enak, enak. Terus saya guide lagi, ada lagi PNS yang saya guide. Kenalannya sih yang pertama ini juga, yang maksudnya PNS yang pertama ini. Okay. Dari situ saya berpikiran cari yang PNS aja lah, duitnya banyak. Nah dari situ jadi saya ini nggak minta uang bang, aku minta uang segini enggak. Keikhlasan mereka aja. Ya mereka ngasih sendiri gitu loh. Terus teman yang saya guide ini, yang terakhir nih saya guide ini, cinta banget nih sama saya. Tapi saya cuma mainin aja hatinya gitu loh. Saya istilahnya mereka semua itu gak mainin aja hatinya mereka. Terus ditawarin saya, kamu mau beli apa? Kamu beli motor ya? Enggak, motor udah ada, ngapain? Beli Ninja, Kak beliin. Nggak usah, mentahnya aja. Kasihlah 50 juta. Kasih 50 juta. Namanya cinta. 50 juta ini 10 juta karena aku pulang nih ke Surabaya. Datang ke anakku, langsung Kak beliin motor anakku bang. Kak beliin motor Vario itu second, anakku yang nomor 1 itu kan buat sekolah. Habis itu saya langsung balik. Habis itu saya buka kafe. Oh, dijadiin modal. Iya, maksudnya biar kelihatan gitu. Betul. Bang. Tapi sebenarnya buka kafe itu cuma saya juga nggak anu juga, maksudnya nggak. Ya pokoknya
saya kelihatan kalau dikasih uang ini nggak saya buat foya-foya, nggak saya gitu loh, biar dia puas gitu loh. Padahal 10 juta udah keambil Kak buat anak saya. Modal kafe ini bang, kalau di Jogja kan masih murah nih kontraknya, cuma 20 juta, sisanya masuk tabungan. Buat tabungan saya sendiri. Ya namanya buka ogah-ogahan bang, ya gimana mau jalan, 6 bulan tutup. 6 bulan tutup. Tapi ya misalnya tutup itu nothing tulus aja gitu loh. Toh saya juga masih dapat dari mereka ini masih di Facebook itu ada lagi itu. Kan ngeliat di Facebook saya juga kadang ngeliatnya. Ini kayaknya bisa ini kayaknya. Kak Messenger. Cantik gini. Kalau dibalas berarti orang ini bisa ini. Kalau nggak direspon berarti ya udah nggak bisa. Direspon. Nah dari situlah tukar nomor telepon. Akhirnya guru di Bekasi. Oh jauh. Ya udah kita ngobrol. Ya udah aku datang nih. Tapi tiketnya gimana? Gak punya duit aku. Ya udah Kak kirim. Berapa? Ya nggak banyak sih, 1 juta cukup. Dikirim 1 juta. Ya udah berangkat aja. Wah ini udah tajir ini. Kalau udah mau ngirim, berarti udah bisa ini untuk istilahnya udah masuk perangkap aku lah istilahnya. Kak Ola ini nanti hatinya ini. Begitu datang di stasiun disambut. Di depannya PMI itu kan ada di situ Gitu. iyalah ketemu jauh-jauh terus ngapain gitu terusan. Udah habis itu 2 hari saya ya udah ya intinya gini nih, saya nggak minta uang ya. Saya nggak minta uang. Soalnya kalau perempuan, kalau kita habis gitu ya, terus kita minta uang, seakan-akan kita ini. Iya. Jadi saya nggak minta uang. Jadi cuma saya mainin aja hatinya. Jadi saya nggak minta uang 2 juta dong. Enggak. Saya mainin hatinya. Jadi seakan-akan saya cinta aja sama dia, cinta banget lah pokoknya. Nah, pulang ya udah ya aku pulang ya gini. Ya udah tapi kamu balik lagi ya gitu ya pokoknya itulah. Pulang dikasih lah buat sanggup buat pulang. Oke. Dikasih dari berarti langsung pulang ke Surabaya? Enggak, ke Jogja. Oke. Kasih 1,5 juta. Wah, ini lumayan ini. Enak nih kerja kayak gini. Dapat duit. Ya udah keranjingan bang, terus diajak ketemu lagi ke sini, ketemu lagi di sini di salah satu di Cut Mutia itu lagi. Ya kita terus habis itu jalan-jalan makan, dihubungilah temennya, kenal nih kita sama temennya, secara diam-diam tukar nomor WA sama temennya ini tadi. Tukar nomor WA, udah pulang dikasih lagi, tapi saya nggak minta. Ya saya cuma ngomong, ya udah ya aku pulang dulu ya gini ya, cipika-cipiki sayang-sayangan gitulah. Dikasih 2 juta. Ini mas buat pegangan ya, enak banget. Oke. Berarti sama temannya ini udah pegang HP nomornya nih. Iya. Akhirnya di ini lagi sikat lagi temannya nggak sikat, masuk perangkap lagi. Iya, temennya ini malah lebih di atasnya dia. Tapi sekian banyak yang udah Bang Agus guide itu rata-rata semua udah di atas umurnya ya, nggak ada yang maksudnya di bawah Bang Agus ya. Ya kalau yang ada sih yang sepantaran, tapi itu aku cuma aja
gitu loh. oke. Jadi nggak ke uang, istilahnya kita cuma happy aja. Ketemu Kak Rayu, dianya suka kan, ya udah ajak yang umur 30, 25 Oh. gitu. Nah, ini kan udah melanglang buana ya Bang Agus ya. Iya. Udah gonta-ganti sana sini. Nah, itu untuk normal, maksudnya nggak menggunakan pengaman atau apa gitu. Enggak normal. Oke. Cuma ada gini Bang, kan singkatnya kan saya kan banyak nih. Oke, kalau itu nggak usah dibahas semua ya. Iya. Takutnya nggak sampai nih. Jadi kita singkat-singkat aja. Ada yang Oke. kalau ini saya agak khawatir, agak deg-degan, karena dia pastinya nggak pakai saya aja. Jadi setelah sama Tante Gira, saya kan ya nggak aku tahu ini orang ini kayaknya nggak aku aja nih. Nah itu hati udah deg-degan. Setelah main selalu beli obat saya yang inisialnya T buat penyakit itu loh. Saya takut Bang, kalau yang kena orang-orang kayak gitu takut saya. Dari sekian banyak itu ada 2 yang bisa dibilang tante. Dan itu minta ampun itu kalau main. Lebih Aneh-aneh mintanya. Maksudnya gayanya. bukan gayanya Bang. Apanya? Saya ini di bawah nih di lantai. Oke. Maaf ya, dia duduk. Jadi saya sama Gitu. sama dianya kenceng. Hah? Lu beneran? Beneran? Iya. Terus Bang Agus Ya kan, ya kena semua lah Bang. Nggak ada yang kebetulan juga. Tapi kalau di situ saya tarif. Saya maksudnya nggak minta tarif. Oh ini kamu bayar gini, enggak. Maksudnya, aku butuh uang nih 3 juta. Maksudnya saya berani, maksudnya ngomong, saya butuh uang nih 3 juta nih. Kalau sama yang lain-lainnya enggak. Tapi kalau saya ngeliat ini, ini karena tinggi nih. Jadi saya langsung bilang nominal gitu loh. Aneh ya permintaannya ya. Wah, kalau yang kena gitu-gitu Bang susah Bang. Minta yang dari Itu itu salah satu yang aneh menurut Bang Agus ya. Itu ada lagi yang lebih aneh dari itu, masih ada? Ya kalau ya maaf ya. Saya keluar itu waktu saya udah ditelan, ada yang nggak gitu. Jadi yang satunya itu udah biasa kan, maksudnya ditelan sama di wajah gitu kan? Ya ditelan terus dia minta sensasi dari dianya, tuh. Sensasi mintanya dari belakang, iya. Itu udah biasa Bang. Ada kayak gitu ya? Hampir semuanya. Ya enggak, maksudnya hampir ya juga saya juga. Serius? Itu ya juga saya ngelakuinnya hampir semuanya, ke semuanya juga gitu. Dalam arti kan saya juga ngasih sensasi yang beda. Oh lah, kalau yang itu loh ya. Fungsinya meme buat apaan dong? Ya dibuat masukin juga. Jadi awal kita dari depan. Awal. Setelah itu kan udah keduanya kita dari belakang. Ya sensasi lah, maksudnya kita ya saya juga harus ngasih sensasi Bang. Gitu loh. Ya namanya dari ujung rambut sampai ujung kepala ini, kalau bahasanya apa ya, ngepel ya. Ya gimana Bang, kalau ya dalam urusan kayak gitu ya. Jadi gini loh Bang, bukan apa, saya itu juga ngiket juga biar mereka nggak kabur. Oh iya, makanya diservis semaksimal mungkin. Iya, jadi maksud saya biar mereka juga nggak kabur juga. Selagian saya mainin hatinya, selagian dalam urusan saya juga harus ngasih sensasi yang
mereka mungkin tanda kutip belum pernah rasakan. Harus gitu juga. Oke. Soalnya mereka adalah asal aset saya, ATM saya. Oke. Nah, terus untuk sekarang nih Bang Agus masih di ya kayak gini nih. Masih. Untuk sekarang yang ininya yang simpenannya Ya masih banyak. Masih banyak. Cuma kan sekarang ini kan saya kan di salah satu ASN ini kan memang orangnya kaya sih. Oke. Jadi dia punya kontrakan di Jakarta dan saya yang ngelola gitu loh. Saya dikasih kepercayaan yang ngelola. Nah dianya nggak tinggal di situ, dianya tinggal di Bekasi. Di Bekasi. Oh, Jadi dipercaya. iya, jadi kan saya kan nggak kepantau. Jadi dia mungkin sebulan sekali situ kalau lagi Iya, pengen. kadang kalau umpama supaya dia nggak ke situ ya, saya nyamperin. Oke. Sama keluarganya udah baik saya, Bang. Oh gitu. Ini kita kan ini ke Siri juga. Oh, sama yang ini nih sekarang. Memang dia janda. Anak-anaknya udah tahu semua, ya, memang welcome. Umur 56 kalau nggak salah, masih dibilang masih STW sih. 56. Oke. Nah, untuk anak istri gimana sekarang jadinya? Kalau istri udah Udah apa? udah keanggap meninggal kalau istri. Sakit kalau ingat-ingat. Kalau anak itu, Bang, saya kalau ngomong anak itu udah gimana ya? Dalam hidup saya itu gini, Bang. Sehitam-hitamnya saya, kalau saya meninggal nanti setidak-tidaknya ada setitik cahaya. Jadi uang saya dari hasil gini-gini kan ada di tabungan kan. Ada juga perhiasan-perhiasan yang saya beli, Kak, cincin, kalung, apalah semuanya. Perhiasan. Saya masukin ke koper saya. Saya tulis surat dalam koper itu. Kalau umpama saya meninggal, saya nggak ada umur, tolong ini semua kasihkan ke anak saya, gitu, Bang. Di koper itu. Dan di kontrakan itu saya nyimpen buat saya. Kalau seumpama saya pikiran saya gini, saya nggak mau sakit. Kalau dalam hati sakit kayak stroke kayak gitu, saya udah nggak mau berobat. Biarpun ada uang nih, saya nggak mau berobat. Saya lebih baik uang ini saya kasihkan semua anak saya. Makanya saya kan ada yang nawari, maksudnya ada yang mau beliin mobil, ada yang mau beliin motor ya Kak, Ninja kayak. Saya enggak, saya lebih baik uangnya saya simpen, uangnya di koper, saya tulis surat di situ. Kalau sampai saya meninggal gak ada umur, tolong siapapun yang baca ini kasihkan ke anak saya. Ada juga surat buat anak saya. Jadi saya minta maaf buat anak-anak saya. Mungkin sampai inilah Papa berjuang buat kalian. Ya itu aja, Bang. Karena kalau saya sampai sakit, Mama ya jangan sampai ya, nggak minta. Kalau Mama katakanlah saya sakit stroke tiba-tiba, atau tiba-tiba saya mengalami kecelakaan, istilahnya yang fisik saya cacat, apa iya orang ini mau menerima saya? Yang sekarang ini saya belum tentu kan. Bisa jadi dia nerima saya karena keadaan saya normal. Tapi kalau saya jadi beban dia, kan belum tentu, nggak ada jaminan. Daripada saya menderita, lebih baik saya.
Terus kalau saya di jalan, umpama ada kecelakaan, sampai nggak ada umur, nggak ada jaminan kan. Orang kan hidup nggak ada siapa yang tahu. Suatu saat kalau saya mati, ya itu makanya saya tulis surat itu. Buku tabungan, perhiasan, itu semua saya taruh di koper. Saya kunci. Kuncinya saya bawa kemana-mana, saya bawa sih. Jadi nggak ada yang buka. Kecuali saya meninggal. Kalau saya meninggal kan pasti nanti dibuka ini. Yaitu isi surat saya. Saya minta maaf. Tapi sudah sejauh itu Bang Agus berpikirnya ya. Apa yang saya lakukan ini, Bang? Apa yang saya lakukan ini bukan untuk kesenangan saya, Bang. Saya kalau mau seneng, Bang, saya bisa, Bang, naik mobil dibeliin udahan. Saya naik motor sport, saya dibeliin. Dari hasil itu, Bang, dibeliin saya. Saya kalau mau naik mobil buat gaya-gayaan. Tapi saya berpikir kalau saya beli mobil, beli motor, kalau saya ini gak akan nyampe, gak ada saya. Tapi kalau tabungan, saya titip pesan gak gitu pasti nyampe. Kalau barang mana nyampe, makanya saya gak mau. Jadi kalau ada yang ngadu, saya minta, istilahnya kasih uangnya aja. Motor saya pun yang saya pakai motor butut, saya gak mau yang istilahnya yang mewah-mewah. Enggak. Buat apa gitu loh. Saya masih teringat apa ya, kak saya ini Kak Parno gitu loh, Bang. Kata-kata orang tua saya disumpahin mah. Disumpahin gak bisa makan. Tapi sampai sekarang sama orang tua hubungannya gimana? Makanya awalnya saya sampai pergi dari Surabaya itu, Bang. Saya tuh terus terang, Bang, sakit. Jadi kalau ngelihat orang tua saya tuh buat kata pengen apa ya, kepingin aja gitu loh, Bang. Terus kan Karena sakit hati ya tadi itu ya. Saya sakit. Saya berpikir, ini kalau saya di sini terus, saya ngelihat orang tua saya terus, saya makin sakit. Makanya saya pergi dari Surabaya. Belangsat ibaratnya kalau bahasa sananya. Udah saya belangsat, gak ada yang tahu juga. Sakit, Bang. Bener-bener sakit. Oke, berarti Bang Agus sekarang ya masih menikmati kehidupannya dengan yang semacam itu ya, boleh kita bilang. Iya. Jadi untuk sekarang dipercaya oleh istri sirinya ya. Iya. Istri sirinya ini untuk mengelola sebuah kontrakan gitu ya. Dan itu ada fee bulanannya atau semaunya dia ngasih aja? Ya enggak ya, aku minta aja. Uangku udah habis. Oh, oke. Ya aku transfer, minta transfer aja, uangku udah habis. Nah, orang yang kontrakan ini, Bang, kalau kan saya transfer aja nih ke istri. Sebenarnya saya juga sebenarnya saya jelek juga pikiran saya, Bang. Maksudnya biar dia percaya banget sama saya nggak masalah. Maksudnya saya benar-benar baik gitu di mata dia. Kalau ada yang bayar cash melalui saya, langsung saya transferin. Maksudnya nih, saya ini baik loh, saya ini nggak bohong sama kamu. Tapi balik itu juga saya juga. Oke. Berarti ya mungkin kalau kita sebut hampir mirip lah ya Bang Agus ini sama kayak apa ya? Tapi kan kalau ya sama lah sebenarnya ya, cuma bedanya mungkin Bang Agus tipenya Gigo apa namanya itu dia nggak mengerti lah istilah kasarnya ya, saya cuma tapi mainin hati aja. Betul, walaupun itu kembali lagi ke uang. Iya, gitu cuma kan. Saya nggak langsung saya ke uang juga ujung-ujungnya. Tapi rata-rata dari mereka semua itu terpuaskan dengan apa yang Bang Agus berikan untuk mereka? Ya alhamdulillahnya terpuaskan mereka semua. Oke, tapi tanpa obat-obatan? Enggak pernah saya. Enggak pernah. Nah, sama salah satu wanita-wanita ini, berarti kan kalau nginep hotel itu bisa. Nah, ini Bang Agus bisa dalam sehari semalam lah. Ya kalau
sehari semalam bang bisa minimal 7 kali. 7. Iya, minimal 7 kali. Kuat juga. Nggak pakai obat-obatan saya. Nggak pakai obat-obatan ya? Cuma minum itu aja ya, apa suplemen yang inisialnya H itu loh, yang kapsul itu aja. Oke. Itu aja kadang biar nggak capek gitu aja. Nah, terus ini kan perbuatan yang ini ya, maksudnya pekerjaan ya, kalau udah boleh kasarnya saya bilang kan pekerjaan gitu Bang ya. Terus ini Bang Agus mau mengakhirinya sampai kapan? Saya sampai sekarang nggak ada apa ya untuk sampai saya kapan estimasinya itu nggak ada. Yang ada dalam pikiran saya ini Membahagiakan anak udah pasti. 3 anak saya ini bang, 3-tiganya harus punya rumah. Setelah mereka nikah, pokoknya saya ingin kasih kejutan rumah ketiga anak saya ini. Jadi apa ya? Ya saya memang hina gitu loh. Oke, orang boleh menghina saya. Cukup saya yang korban dalam kehidupan ini. Cukup apapun itu, jelek apapun, cemuan apapun, cukup saya yang alami. Jangan sampai ke anak saya bang. Sakit bener. Apalagi kita nggak punya, kesusahan ekonomi. Kita bener pun kita salah bang ngomong. Kita dalam keadaan bener, kita posisi bener ngomong, kita salah. Itu udah saya alami, sakit, bener-bener sakit. Nggak ada yang mandang kita, jangankan orang lain, saudara sendiri itu malah nyaci. Paham ya, keadaan kayak gitu udah mungkin banyak dialami oleh banyak orang ya Bang ya. Tapi kan di sini yang saya lihat Bang Agus kan melakukan hal itu terus dan menerima banyak uang juga gitu. Maksudnya nggak ada di pikiran Bang Agus mungkin untuk investasi sesuatu atau misalnya gini, untuk anak-anak nih semua diasuransikan, asuransi pendidikan, asuransi jiwanya gitu, biar next ke depannya kalau ada apa-apa kan mereka di cover nih sama asuransi gitu. Nggak kepikir ke situ saya ya Pak. Atau untuk puter balikan, misalkan diputerin uangnya ini maksudnya untuk usaha apa gitu yang kira-kira bakal menjanjikan untuk penghasilan. Karena kan ini seberjalannya waktu, Bang Agus kian makin hari makin umur makin bertambah ya. Otomatis kan feel atau apa namanya, orang ngelihatnya itu istilahnya cewek-cewek ini ngelihat oh udah nggak menarik lagi karena udah keriputnya mulai ada mungkin nanti gitu kan, entah 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu, dan otomatis mereka nggak bakal mau lagi gitu Bang. Nah ini kita kan harus punya pikiran yang jernih juga, persiapan untuk kedepannya gimana nih, saya harus mengalokasikan uang saya ini kemana gitu, biar anak-anak saya harus tetap sekolah dan harus punya rumah gitu kan, keinginan Bang Agus kan ya. Nah itu maksud saya gitu, mudah-mudahan ya Bang Agus ada pikiran ke situ gitu loh. Udah kemarin itu 2 tahun kemarin 2023 itu dikasih kan, mau dibeliin mobil aku. Ya nggak usah deh, mentanya aja. Mentanya aja buat usaha aku. Saya nyewa ruko di Bekasi di perumahan Jamrut. Nyewa ruko di sana. Ya gagal lagi. Tapi ya memang itu saya memang niat usaha Bang, memang bener-bener niat, tapi gagal.
gagal. Tapi uang itu nggak habis semua, nggak. Memang sebagian saya simpen juga buat tabungan saya. Jadi udah mencoba, cuma nggak tahu, gagal terus deh. Itu tadi sih kalau saran saya Uang setan dimakan jin. ya, kalau saran saya sih ya mending daripada Bang Agus kayak menyimpan segala macam perhiasan harta gitu di dalam sebuah koper, mending berapa anak? Tiga anaknya ini diasuransikan gitu, asuransi kejiwaan. Kalau misalkan terbukti sumpah dari orang tua itu katanya celaka lah atau apa kayak gitu kan, berarti Bang Agus gak ada umur. Nah, di umur itu kan kalau asuransi bapaknya meninggal itu bakal diteruskan di sekolah kan sampai selesai nih anak, semuanya di cover sama mereka sampai ratusan juta gitu loh. Iya, pernah saya juga asuransi di salah satu bank. Salah satu bank lah ya. Cuma saya kecewa deh Bang, gitu loh. Sama asuransi itu. Saya kecewa. Kan waktu itu kan asuransi kalau sampai terjadi apa-apa dengan saya itu nanti anak saya kan, nama anak saya yang nerima kan ada tuh di usulannya itu, anak saya ini nerima itu 900 juta. Ya. Saya kirim bukunya ke anak saya. Ini kalau papa meninggal kamu urus ya. Dapat 900 juta. Nangis anak saya. Anak saya nangis. Papa jangan, apa ya istilahnya, saya nggak butuh ini Pak. Saya butuh papa. Asuransi itu kan janjinya kan jam berapa gitu dipotong, jam berapa bulan sekali dipotong apa gimana lupa saya. Ternyata tiap bulan memang. Enggak Bang, waktu itu perjanjiannya ngomongnya awal terus 3 bulan apa berapa. Asuransi mana ya? Salah satu Bang. Setahu saya setiap bulan ada pendebitan dari mereka. Ngomongnya sama saya tuh nggak gitu. Ternyata tiap bulan dipotong otomatis gitu loh. Tapi perjanjiannya dengan saya waktu itu apa ya, yang nawarin apa ya, salesnya lah. Itu ngomongnya nggak gitu. Oke. Ngomongnya, jadi saya agak kecewa. Jadi saya berhentiin aja udah. Berhenti ya di situ. Nah di sini mungkin ini pembelajaran untuk kita semua, dan mungkin untuk teman-teman di rumah juga ini jadikanlah ini pembelajaran untuk kita dan ambil sisi positifnya dari kejadian atau pengalaman dari Bang Agus ini. Jangan buang jauh-jauh yang buruknya gitu Bang ya. Iya. Mungkin sampai sini Bang Agus ada yang perlu disampaikan lagi nggak kira-kira untuk pesan-pesannya ke teman-teman di rumah, silahkan. Ya, pesan-pesan saya buat ibu-ibu ya, semarah-marahnya ibu jangan sampai Bu keluar kata-kata yang nyumpain anak. Jangan sampai. Salah satu contoh saya ini Bu, hidup saya ini gak bahagia sebenarnya. Saya ini seperti kayak ini nih, pakai topeng. Hidup saya itu orang ngelihatnya aja, tapi sebenarnya hidup saya ini kayak dalam ilusi. Parno, kata-kata sumpah-sumpah itu Bu bikin anak parno Bu. Kasihan anaknya. Jangan sampai ini terjadi. Semarah-marahnya ibu tahan kata-kata nyumpain anak yang nggak apa ya kayak yang saya terima Bu. Kasihan anaknya Bu. Kasihan anaknya. Juga anak-anak juga, apapun yang terjadi ya dengan ibu, kalau kalian ada sakit, ada marah, kalau gak bisa nahan, lebih baik kalian aja yang pergi dah, daripada nambah-nambah dosa. Oke, bagus, terima kasih, bagus ya. Semoga dari sini Bang Agus kedepannya jauh lebih baik lagi. Amin. Dan kita mendoakan yang terbaik
pokoknya buat Bang Agus ya, agar Amin, makasih. bisa keluar dari lingkaran ya yang nggak benar ini dan kembali bekerja selayaknya orang bekerja gitu, yang halal-halal gitu Bang. Maaf ya Bang ya. Oke, iya. Jadi biar penonton juga ngerti gitu ya. Oke, Bang Agus, terima kasih. JPKers, setelah tadi obrolan saya bareng Bang Agus. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.